Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uswa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan mengenai produk yang ingin saya jual melalui website Alibaba dengan nama produk sendiri itu ada elektronik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsa Alfia Parwati, NIM 20811333405. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai identifikasi negara supplier. Jadi, saya memilih negara Cina, tepatnya di Guangdong, dengan perusahaan Zhongshan Share Intelligent Technology. Nah, untuk negara ini sendiri, itu ada perusahaan yaitu Zhongshan dengan memasarkan dan juga mengembangkan LCD proyektor sejak tahun 2018 dengan tanpa minimal pembelian dan biaya pengirimannya pun standar. Nah, market yang dituju atau market utama penjualan dari perusahaan ini itu ada Amerika Utara sebesar 20%, Asia Tenggara sebesar 20%, Eropa Barat sebesar 15%. Nah, pembayarannya pun menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Itu dapat berupa Visa, Mastercard, cash, pay later, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada beberapa foto produk elektronik. Tentunya ada berbagai macam jenis, kemudian ada berbagai bentuk, warna yang bisa menyesuaikan dengan keinginan pembeli. Nah, untuk plot market atau tentang penjualan, di sini saya menggunakan target pasar yaitu B2C dengan penjualan produk secara langsung kepada konsumen. Nah, alasan saya memilih B2C ini karena yang pertama, itu melalui B2C, saya dapat membangun komunikasi dengan baik kepada konsumen. Kemudian yang kedua, melalui B2C, penjualan dapat menjangkau konsumen lebih luas, khususnya di bisnis online. Nah, kemudian ada target pasar yang akan saya tuju. Nah, target pasarnya itu saya menuju organisasi maupun individu yang bekerja di bidang pendidikan, perkantoran, event organizer maupun desainer produk atau perusahaan-perusahaan sejenis karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang paling banyak menggunakan proyektor sebagai alat menunjang pekerjaan mereka. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, fokus dari segmentasi pasar yang akan saya tuju ini adalah segmentasi demografis dengan berupa pekerjaan. Seperti yang sudah saya jelaskan, pekerjaan meliputi organisasi, perusahaan, maupun instansi-instansi yang membutuhkan proyektor untuk pekerjaan mereka. Dan elektronik ini menyediakan kebutuhan pekerjaan menjadi lebih efisien untuk digunakan. Nah, ini solusinya melalui mini proyektor, karena mini proyektor ini memiliki kegunaan, manfaat, dan juga kelebihan yang banyak sekali. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk kriteria segmentasi konsumen ini, saya tujukan kepada konsumen yang membutuhkan proyektor murah namun premium. Banyak sekali proyektor yang murah namun kualitasnya kurang. Nah, di sini saya akan memberikan proyektor murah namun tetap memiliki kualitas yang baik, premium, awet, dan juga memiliki banyak sekali manfaat. Melalui produk yang akan saya jual ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya mudah dibawa kemana saja, ringan dengan desainnya yang kecil ini sehingga portable serta memiliki kualitas yang tinggi. Seperti itu. Nah, untuk perkiraan jumlah konsumen, di sini saya mengambil 3 metode atau 3 jenis perkiraan jumlah konsumen ini. Yang pertama itu ada total available market atau TAM, karena saya menargetkan di perusahaan, jadi saya mengambil data perusahaan di Indonesia berdasarkan data BPS itu terdapat sebanyak 131.000 perusahaan. Kemudian saya perkecil lagi nih di serviceable available market atau SAM, karena saya menjualnya difokuskan di Jogja,
saya mengambil jumlah data BPS perusahaan yang ada di Jogja itu sebanyak 226 perusahaan. Nah, melalui data tersebut saya dapat mengasumsikan bahwa terdapat 10 sampai 20% perusahaan yang berpotensi untuk mencapai penjualan yang saya lakukan. Sehingga di Service of Market SOM ini saya dapat menyimpulkan terdapat kurang lebih 22 sampai 45 perusahaan yang kemungkinan akan membeli produk yang akan saya jual. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk apa sih yang akan saya jual. Jadi produk yang akan saya jual ini merupakan mini proyek, di mana produk ini sering disebut dengan proyektor portable, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan gambar dari sebuah layar proyeksi atau permukaan sejenis. Nah, mini proyektor ini serupa dengan proyektor pada umumnya. Bedanya, proyektor mini ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, alasan saya menjual produk ini itu karena ukuran kecil dari mini proyektor ini akan membantu seseorang yang membutuhkan proyektor sebagai alat bekerja maupun berkegiatan menjadi lebih mudah untuk dibawa kemana saja. Karena desainnya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa itu akan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari produk mini proyektor. Nah, untuk kelebihannya, itu yang pertama, kecerahan pada panel yang digunakan dengan jenis LCD ini tidak dapat menimbulkan pelangi dan hemat energi. Nah, kemudian yang kedua, itu ada portabilitas atau mudah dibawa kemana saja. Desain yang kecil, ringan, dan tidak menurunkan kualitas gambar itu menjadi nilai tambah penggunaan dari proyektor mini ini. Nah, proyektor mini ini dapat digunakan di tempat yang tidak terdapat arus listrik. Wah, ini sangat sekali berguna. Terlebih dengan pekerjaan-pekerjaan yang mendadak, mendesak, yang membutuhkan proyektor, namun tidak ada arus listrik. Nah, produk ini menjadi solusi bagi kita yang sedang dalam keadaan mendesak tersebut. Nah, karena sudah memiliki baterai built-in, nah ini menjadi alasan mengapa proyektor mini ini tidak lagi membutuhkan aliran listrik. Kemudian yang ketiga itu kualitas gambar. Nah, kualitas gambar pada proyektor ini lebih tajam dan superior. Proyektor mini ini memiliki resolusi mulai dari FGA 640 kali 480 piksel sehingga Full HD itu 1920 kali 1080 piksel. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin proyektor mini ini memiliki tingkat kecerahan yang akan mempengaruhi kapasitas daya. Jadi tingkat kecerahan tinggi ini akan mempengaruhi besar konsumsi daya yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu membutuhkan ruangan yang gelap. Tentunya ruangan yang gelap itu dapat memberikan kontras gambar menjadi lebih maksimal. Jadi kalau tidak digunakan di ruangan yang tidak gelap, maka penggunaan dari mini proyektor ini tentunya tidak maksimal karena gambar tidak akan kelihatan dengan jelas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mini proyektor ini membutuhkan perawatan yang baik. Seperti halnya proyektor pada umumnya, proyektor mini memerlukan perawatan yang baik dan sangat hati-hati dengan memperhatikan kebersihan dan tidak sembarangan, karena apabila kita melakukannya dengan sembarangan itu dapat merusak komponen panel LCD-nya. Kemudian penjelasan selanjutnya, di sini ada strategi pengembangan produk, di mana banyak orang meminati produk mini proyektor ini karena kecanggihan teknologi
yang dimiliki dari penggunaan produk mini proyektor. Kemudian memiliki berbagai tipe produk, yaitu LCD 1080 pixel, proyektor LCD HD 720 pixel, proyektor LCD 600 pixel, dan juga 480 pixel proyektor. Nah, untuk produk dari elektronik ini juga memberikan garansi 1 tahun bagi pembeli dengan menunjukkan bukti pembelian. Kemudian elektronik juga akan memberikan diskon 10% bagi pelanggan setia yang membeli lebih dari 2 produk. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di sini ada ciri khusus nih dari produk. Jadi, produk ini akan dikemas semaksimal mungkin agar tetap aman dalam pengiriman. Kemudian perusahaan toko maksudnya, mohon maaf, toko elektronik ini akan memberikan berbagai diskon yaitu 10% bagi pelanggan setia nih yang membeli lebih dari 2 produk. Kemudian harga produk ini juga terjangkau dan dapat bersaing dengan store atau toko lain. Nah, produk ini dari Lextro sendiri juga memberikan garansi 1 tahun dengan membawa bukti pembelian. Dan yang terakhir, setiap pembelian ini akan diberikan tas khusus produk mini proyektor secara gratis. Seperti itu. Nah, di sini ada perceptual map. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai perceptual map. Di sini ada beberapa merek A, merek B, dan merek C. Mohon maaf, merek-merek ini ada merek yang memiliki high price atau harga yang tinggi, namun kualitasnya juga tinggi. Di sini merek B juga ada yang standar seperti itu. Jadi kualitasnya tinggi, harganya juga lumayan tinggi, tapi masih tergolong lebih tinggi dari merek A. Dan di sini ada juga merek yang kualitasnya rendah, tapi juga kualitasnya tinggi, jadi setengah-setengah, seperempatnya kualitasnya baik dan sisanya itu kualitasnya rendah, namun memiliki harga yang terjangkau. Seperti itu. Sedangkan di elektronik sendiri, ini saya menargetkan bahwa elektronik ini ada di posisi yang memiliki kualitas yang baik, namun harganya juga terjangkau. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada persaingan pasar, di mana elektronik ini akan menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan prima yang diberikan. Nah, kemudian elektronik juga akan mengoptimalkan nih direct selling secara langsung atau media sosial sebagai sarana untuk melakukan proses pemasaran sebagai membranding produk agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga itu menetapkan harga yang setara dengan kualitas produk. Jadi elektronik ini tidak boleh dan tidak akan menetapkan harga di mana produknya apabila produk tersebut buruk, maka harganya akan meningkat. Jadi elektronik ini tidak akan melakukan hal tersebut. Elektronik akan melakukan kesetaraan antara kualitas dan juga harga, sehingga hal tersebut akan membantu pembeli untuk meninjau barang tersebut itu layak untuk digunakan berdasarkan harganya tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat itu akan memberikan sampel produk sebagai jaminan kualitas produk. Jadi sebelum membeli, secara langsung pelanggan yang datang ke store itu akan diberikan sampel produk seperti ini produknya. Produk ini memiliki berbagai macam kelebihan atau kekurangan dan itu akan dijelaskan secara langsung dan akan ditunjukkan secara langsung seperti apa produknya sebagai sampel produk seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya lakukan mengenai produk yang ingin saya jual. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.